Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Jihad Nagari Simalanggang, Kabupaten 50 Kota. Yang kita muliakan seluruh pimpinan masyarakat, sajak dari tokoh agama jo tokoh adat, yang kedua-duanya adalah merupakan tunggak tuo di dalam kampung. Ayam putih tabangnya siang, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Urang siak diibaratkan suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab, tagaknya rintangnya pitua. Kok nenek mama diibaratkan kayu gadang di tengah padang, nan baure baka tunggang, babatang badahan rampak, babungo babuah labe, makanan anak kemanakan. Kok orang padusi di Minangkabau diibaratkan bundo kanduang atau mandeh rubiah, menjadi panutan di dan mudo. Ambam puru aluang bunian, urang nan duduk je sukatan, panyayang je pakir miskin, paibo je anak dagang. Kok pemuda dahulu disabui bujang salamai, nan capek kaki ringan tangan, alun disuruh nyolapai, alun ditagak lah baranti, nan umuanyo setahun jaguang, darahnya setampuk pinang, diambuih gambuang desok kampi. Tapi harapan kita besar kepadanya. Apa harapan kita kepada pemuda paripaga di dalam kampung, pemaga koto jonagari, pembangkit batang tarandam, papuj malu di kaniang, panjawe kato tengah medan, penyambut tamu tengah rumah. Rasanya alun cukui kalau nak disabuikan anak-anak
kita nan padusi. Sia anak gadih kita nan padusi. Bungo satangkai di halaman pamenan ayah jo bundonyo. Ubek jarih palarai damam, si dingin tanpa di kapalo. Abih dagyang tulang diraut. Guno samkandi digadangkan, kaganti baladang lado. Guno nak gadih digadangkan, kaganti ibu-ibu kok tua. Kemudian nanti kita hormati inyi wali negari, wali jorong, seluruh unsur pimpinan masyarakat yang hadir di Masjid Jihad malam ini. Kini batamnya bocek lek ibu-ibu lek boleh. Lain. Ada enggak ibu-ibu naraso-raso kemati melaki pagi? Enggak tahu kan? Kalau memang dia datang, kita enggak bisa mengelak kematian itu. Namun doa kita, mudah-mudahan kita dipertemukan juga oleh Allah dengan tahun baru Hijriah 1444 ini. Kaum muslimin yang terhormat, kenapa namanya tahun Hijriah? Kenapa tidak yang lain namanya? Padahal sebelumnya ada 3 usulan. Yang pertama, tahun Islam ini ketika akan disusul, ada yang mengusulkan agar diberi nama tahun Miladiyah. Milad artinya kelahiran. Diusulkan agar tahun ini dihitung dengan kelahiran Nabi. Namanya tahun Miladiyah. Usulan yang kedua, ada yang mengusulkan namanya tahun Nubuwah. Dihitung penyusunan tahun itu dengan diangkatnya Nabi jadi Rasul. Kemudian yang ketiga, ada usulan yang mengusulkan agar tahun Islam itu diberi nama tahun Hijriyah. Bagi kita nalah lupa, ibu-ibu, bapak-bapak jo sejarah ko, atau memang alun mandanga sejarah ko, atau memang kita pamalih membaca, maka dengan bersama-sama kita mengadakan tabligh ini bisa kita ingat-ingat. Ya kan? Sianan punya usul tahun Miladiyah, sianan punya saran tahun Nubuwah, sianan mausulkan pula tahun Hijriah. Ternyata yang mengusulkan tahun Islam ini diberi nama tahun Miladiyah tu ibu-ibu. Di zaman dulu tu. Di zaman kapan itu Ustaz? Di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Bertanya bocek lek ibu-ibu. Ketika Umar bin Khattab ko babini, le datang ibu berale. Ambo indak. Ambo sekadar bertanya. Ya kan? Jadi beliau khalifah Rasulullah, khalifah yang kedua. Beliau itu kaum muslimin, orangnya gagah perkasa, tinggi semampai dan kekal. Kita caliak kudo pacu di payau kubuh ko namo lapangan pacu dah. Dia bukit tinggi, bukit macam. Ya kan? Kudo pacu tu kalah tinggi-tinggi tu Pak. Kudo Arab lebih tinggi dari kudo Arab. Tapi Umar kalau naik dia ke atas kuda itu, indaknya masukan kakinya ke tempat kaki itu dan nyoba juga menyulai ke bawah,
itu tiba tapak kakinya tu di pasien, nak tagantung. Kalau kudo tu berjalan, nak nyokinya kakinya kate, hanya urui dan terompanya pasien tu, ada jajak. Akhir-akhir berarti tinggi umur. Ambo raso ada 250 cm. Itu jago bulat. Itu fisiknya lah. Kemudian para jamaah yang terhormat, keimanan Umar itu nyoka lalu di jalan awak kepai ke muka wa adolo iblis datang di muka ke lalu nyowae mainda kata nyopatin iblis ko mainda baitu iman Umar tu nak katantang de iblis kalau Umar nak kini ini ada iblis ko kamapai. Begitu Umar. Jadi di zaman Khalifah Umar itulah disusun tahun Islam. Jadi nan mausulkan tahun miladiah tu ibu-ibu. Nan mausulkan tahun nubuah apa-apa. Nan mausulkan tahun hijriah anak-anak muda. Ternyata yang dipakai usulan anak muda ini. Artinya apa? Orang yang berkumpul di zaman itu untuk menetapkan tahun hijriah adalah orang-orang yang berpengalaman. Inyo ndak mau ku jauh tua apa, tapi kompetensi. Itu je nak ditiru lah ini. Makanya mau terdengar 2-3 kali rawat aku macam awak kalau mau berkata tidak sesuai waktu. Kalau yang muda itu benar, inyo dan kita semua. Kenapa tahun hijriah itu yang diterima menjadi penetapan nama tahun? Ditanya yang muda ini oleh Khalifah. Oh ya anak-anak kami dan muda-muda, bahwa engkau kalian mausulkan namanya tahun hijriah. Agi alasan sekete sebab memanje basinggari mencancang balandasan kaji badali kato babinsa. Anak-anak muda itu ternyata bapak-bapak sudah memikirkan apa yang akan ditanya oleh Khalifah. Pak Khalifah, maaf, usul ibu-ibu kami, jawab bapak kami itu benar saja. Kami punya usul namanya tahun hijriah. Sejak Nabi hijrah, Islam itu baru berkembang ke seluruh dunia. Ketika Nabi masih lahir, itu anak-anak perempuan dibunuh. Yang dibiarkan hidup hanya anak laki-laki. Kalau disebut tahun nubuah, ketika Rasul diangkat jadi Rasul oleh Allah, itu masih banyak orang yang menantang beliau dari yang beriman kepada beliau. Jadi kami rasa Pak Khalifah, walaupun usul apa juga kami kobana, usul kami lah terima dengan alasan sesudah Nabi hijrah, Islam itu baru sampai ke Tambun Nijur, baru sampai ke Lampasi, baru sampai ke Mae, baru sampai ke Andiang, baru sampai ke Sungai Naniang, baru sampai ke Kapuza 9. Sawan Nabi hijrah apa kata Khalifah Umar? Bapak-bapak, ibu-ibu, semua usul itu benar. Tapi kok diindang ditampi tarikh dipilih hatta cie-cie supaya nak di tengah tulang punggung. Yang paling tepat itu adalah usulan anak-anak muda kita. Maka kita tetaplah saat ini namanya tahun hijriah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah,
maka sampai sekarang namanya tahun Hijriah. Namo bulannya, keku tahunnya kan, namo bulannya sajak dari Muharram sampai Zulhijjah itulah hado sajak Nabi Adam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah hado sajak dulu. Sejak Nabi Adam. Adi baso Pak, ambo kampung ambo di baso tinggal di Padang. Tapi balahan ambo ada di Padang tinggi, Kota Nampek. Jadi orang di sana susah dalam mencoba. Cuma berbeda sampai tinggal. Itu sih. Di orang baso tu nyoba sekitar Muharram, Sapa, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu kalau orang baso nyebut. Kalau orang pianat tiga sana mau bulan Arab tu nyebut. Tu katanya zan. Muharram, Sapa, Maulid, adik Maulid, adik Sarang bagai Rajab, Lamang, Puasa, Rayo, adik Rayo, Haji. Kalau lah bulan Rabiul Awal, tidak ada orang piaman nyebut Rabiul Awal. Maulid. Rabiul Akhir, adik Maulid. Jumadil Awal adik Jumadil Akhir sarang bagai. Sudah tu Rajab, ndak Rajab tu Rajab. Atau ndak tu Sa'ban tu dah Lamang, Puasa, Rayo, adik Rayo, Haji. Ya. Setelah itu kita sampaikan tadi, apa bedanya jo tahun Masehi tahun Hijriah? Tahun Hijriah ini sangat mulia ibu bapak, karena yang menyusunnya adalah Khalifah Umar dengan kesepakatan bersama dari unsur masyarakat. Jadi kalau kita lihat orang-orang dulu yang taat Pak, gadangnya tidak merendor, tajamnya tidak memutih. Walaupun yang khalifah, yang kumpulan orang banyak dulu, barunya minta usulan. Tahun Hijriah ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, pertukarannya maghrib, pertukaran tanggalnya. Begitu maghrib masuk, matahari terbenam, orang azan, maka saat itu berubahlah tanggal. Kalau sekarang tanggal 25 siang tadi Zulhijjah, maghrib tadi sudah berubah jadi 20. Jadi pas orang azan, orang kesalat. Kemudian bisa kita buktikan sekarang kalau hari terang bulan, hari kan paujan gini, kan? Lagi cek beliau tadi setiap buya kemari hari hujan, ke petang tu kita menuju hari hujan. Tapi sayang Allah, kalau kata saya tidak hujan. Ni kan baru kau itu tu, de ustaz di buaya tetalu. Sayang Allah ke jamaah. Sedang orang bakwa kecek buat lain negari dari buente talu. Boleh ustaz mengaji. Ya lain amat itu. Pindah kita dari tahun ke tahun ini, kita hendaknya berubah menjadi lebih maju dari masa yang lalu. Program di Bali 43 untuk kemajuan Islam apa? Program di bulan PA bertambah naik anda geografiknya, jangan bertambah tu turun. Itu orang yang menang dalam hijrah. Hijrah tu
secara harfiah artinya pindah. Dulu niat kita di laba kambang dia mulai pindah di tempat asli. Memurangan nanti dari Bapak Wali Negari, mungkin beliau banyak bertanya dan beliau orang Siko. Ada yang mengatakan niat moyang aku berasal dari Mai. Ada yang berasal dari Pariangan. Mungkin ketiga-tiganya ada yang dari posisi. Ya. Kaum muslimin itu mempunyai, kenapa mereka itu hijrah? Karena lapanuah di Pariangan itu, lapanuah di Mae, lapanuah di pesisir, hanya pindah, ya kan? Nan pindah inyo keluar agam itu ampe sekalian ke kata orang maka dinamakanlah tanah yang dilapisi pertama itu ampe. Aturan luar agama. Orang luar 50 go pindah dari Pariangan sebagian, koyo dari Mae sebagian. Nan dari Pariangan itu 50 orang nyo turun. Mandi di Batang maju cie tinggal 49. Mangko dinamakanlah luar 50 kurang 50 lek sampai 49 tinggal itu kan kambang. Itulah kita kini nanti duit di luar 50. Itu hijrah namanya. Hijrah dari Pagaruyo, hijrah dari Mae, hijrah dari pesisir. Bahasa awaknya pindah. Adalah secara besar-besaran di zaman Belanda di awal tajajah. Pindah luar rakai ke dalam ribu. Istilahnya evakuasi. Zaman evakuasi yang itu dari bahasa asing Pak. Evakuasi. Ada orang Minang dia capek menyampaikan evakuasi. Orang Minang bahasa itu kayaknya potong-potong saja Pak. Nah ada orang Minang menanya waktu itu pukul bara hari dah ada kurang itu. Dipotong ya atau secara besar-besaran kita bersaudara, ada juga yang hijrah. Contohnya apa? Itu saudara kita di Pulau Jawa Pak, itu kan samping penduduknya dari Pak Nagarinya kete penduduknya Pak banyak. Ya kan? Kemudian setelah Pak Harun Zain dari gubernur menjadi menteri transmigrasi dan tenaga kerja, AKC Pak Tito ke beliau Pak Harun, ada tak kecamatan kabupaten Nalapang di Sumatera Barat tu? KC Pak Harun ada kabupaten Sawalunto Sidoarjo. Dek lapangnya dibagi tiga gini Pak. Kota Sawalunto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Darmasraya. Saudara kita dari Pulau Jawa itu dipindahkan ke Darmasraya ini tuh. Bangko Darmasraya namanya dua orang namanya sini udah Mas C. Atau namanya pindahnya transmigrasi. Ada hijrah dan yang pindahnya dari rumah bini lama ke bini baru itu hijrah. Bini lama kau tinggalnya di rumah bini baru itu berkuli-kuli. Atau hijrah nanti elok. Anak berenang di rumah bini lama, kau nak lagi lanjut. Akawin celanya nak gadi sinan sana. Anak gadi kau yang lehera di pelaki orang beranak enam. Tapi kalau malam maunya balik, kejandonya balik. Awak itu sih jadi.
Jadi nak gadi-gadi cari lelaki na mujang. Itu dengar kalian tu. Jangan lelaki orang. Baiknya balik anaknya banyak senang. Jadi banyak macam hijrah. Hijrah nan kita mukasui nan sawananya. Ya kan? Kalau kita kurang taat, Bapak Ibu, di tahun 1443 lain dia jawab kesempatan ni di tahun baru Hijriah hampir kelompok disuat bertambah taat awalnya. Jadi ketika tabligh akbar ke sewa kami ke masjid. Kalau dapat setiap subuh salat berjamaah sarami ko cameh orang Yahudi menjadi apa? Nah, kini bertanya Bapak Ibu, salat hari raya Adha, salat hari raya Fitir wajib atau sunat? Sunat kan? Abang kau rami dari salat subuh. Pada itu salat subuh. Artinya ada orang sampai salat raya tu nanti ada salat 5 waktu kau hari raya tu nyo datang bang kau datang nang salat hari raya salat 5 waktu nan wajib nak ada you jadi jolah pada indah. Ini kan tak ada kemajuan beragama, tak tahu mana yang wajib, tak tahu mana yang sunat. Jadi setelah kita tabligh ini, kita datangkan buya-buya kita dari mana-mana, ya kan? Bertambah taat kita, hijrah dari yang kurang taat kepada yang lebih taat. Bu, Pak, kalau tiap pagi ya sarani ke salat subuh Pak, setiap awak 1000 sedekah dimasukkan ke kotak Pak. Berapa banyaknya awak kini? 1000 seorang. Masuk ke kota infak. Barang tak kumpul binti 11. Kami tidak jamaah musajid Sikro dan Ustaz Indah. Jamaah musajid lagi 4 kira. Jadi setiap kita yang tingkatkan di masjid, di musala mana rumah kita berdekatan, kita ramaikan. Jika bersedekah tu nak boleh rancak pagi lo. Sudah salat subuh atau ke masuk musajid kota infak kadang-kadang kan ada dilaki orang di dinding ke keluar masuk sekali. Tercatat itu sebagai amal jariah. Jadi biasakanlah hijrah itu kemenangan di zaman Nabi. Dan di zaman Nabi sekemenangan hijrah. Hendaknya di zaman kita ini juga kita menjadi menang. Kurang taat awak salat berjamaah, setelah tahun baru kau semakin taat lagi. Itu orang yang menang. Kalau tidak ada perubahan, itu semua orang senang. Orang senam itu bergerak. Paduannya tadi satu, dua. Kalau di pada di mobil ini saya angin, lamasa lagi di pada. Biarkan itu ada suatu kok. Nah, sidang kesidang. Lagi-lagi kalau kerja awak dari Hono pas bau kami awak sudah senang. Ya, tapi lah kawan tak langsung sedang kesidang. Jangan seperti itu kita beragama. Kalau sekarang masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Al-Jihad, misalnya sudah menyelesaikan program membangun rumah panti asuhan, ya kan? Lah selesai itu, lah anak panti, lah donatur, ada rumah makan tiap pagi yang Jumat, mantan nasi ke sini, kalau berhasil lah tu.
buat program lain. Apa? Rumah tahfiz. Pak, kan awak nak sadonya sekolah agama Pak, nak sadonya awak mengaji fikih, ya kan? Infak yang terkumpul musaji awak rancang dipagunakan untuk mengaji fikih bertahap. Pertama, yang tidak akan bisa hilang di dalam hidup kita pasti basuh melaksanakan jenazah setelah zaman. Tidak satu orang pandai turun pandai tak belajar. Ambo pengalaman jadi itu salah ibu orang. Dikolah sepakai di maka dibuat. Bapak, ibu-ibu nak kecil Pak RT, Pak RW. Kita coba kapan ada kecil namanya anak itu kerajaan saya mas. Karyawan ada. Mencari kapan memandian mai, do pada kerajaan orang siap saudara. Pekerjaan orang Muslim yang berada di sekitar itu, dia fardu kifayah. Bali boneka bali kain kapan, pelajari urut-urutan pelajarannya. Akhirnya nanti kita tidak terfokus. Kalau mati orang produksi Pak, ada di suatu kampung, ibu tu sedang pandai memandian seorang. Kok ibu tu mati lah, siapa? Jadi diadakan pelajaran khusus pelaksanaan jenazah, banyak program-program yang membuat masyarakat kita yang beragama Islam ini benar-benar tahu bagaimana dalam Islam itu melaksanakan semua kewajiban. Nah, salah saya itu dibuat program seperti itu terus. Kalau kita bersama-sama tak bisa. Nah itu sebab negara waktu punya adat, ya kan? Ingin orang raja adat, kita pelajari sama-sama. Semuanya terprogram, sehingga masyarakat kita ini tidak ketinggalan menurut dunia maju sekarang ini dan tidak taimpi agama dek kemajuan. Kalau bisa awak serupa itu berubah ke nama baik itu Pak, itu tandanya awak menang dalam hijrah dari tahun ke tahun. Ya kan seperti yang saya katakan tadi, tidak akan semua kita bertemu dengan tahun baru hijrah. Sejak pagi tadi Pak sampai ini entahlah pada orang mati sedunia. Seluruh dunia orang mati dari Pak. Setiap detik agiliran awak bila nak tahu tak? Di musaji kami gini Pak, tempat tinggal itu ada hari sinan membeli tanah. Ianya lah bumbu sekitar 60 ini. Jualan mengaji se-Asia Tenggara untuk tingkat wartawan se-Asia Tenggara. Abang tuan kami yang membeli tanah, membeli rumah dekat rumah kami. Kalau rumah kami itu lunas Pak, dicicil, bila lama saya sebelum dicicil berhutang, berhutang. Alas selesai dicicil perunas perumahan lalu lunas. Apa Ustaz dan Santi yang baca Quran itu membeli tanah sinan? Akhirnya apa-apa nanalun bisa mengaji dulu lah bisa mengaji Pak. Tapi hilang malu. Banyak orang Islam pun agak pandai mengaji dulu. Namanya tahsin Al-Quran. Ada program itu. Sebab belajar tidak ada batasnya kecuali mati. Selama hidup ada waktu untuk belajar. Kalau kita mau belajar terus. Akhirnya Pak kami itu Pak lawannya bacaan Al-Quran dan kurang tape karena ada guru mempelor. Jadi setiap orang disuruh membaca di dalam ada guru itu tak sama wirid yasin
kan bunyi kumbang tu sebenarnya. Serangkai membaca saja ada orang menyimak. Itu sebab kepanjangan, ada tapi itu sekecilnya. Dia tak pandai ngaji, dia payah ni dia tim. Tak satu je ngaji dia. Jadi mengaji itu berganti-ganti. Alasannya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengar dan diam. Awak mandang aja mendiam tu bisa menyimak bacaan kawan nan salah biko dipeloan. Tunggu nak boleh serangkai mengaji depan. Serangkai mengaji tu pak nak tentu negeri simaan. Kalau ada perubahan kita seperti itu, ya kan, satu jamaah masjid misalnya 400 orang, ada program taksin tu 200 orang lu pandai anu tapi bacaannya 100 orang tak pandai tak pandai baca Quran. Ada pelajaran itu bisa pandai. Dia mudah menandoinya pak. Ada musajid kalau nyupai takziah berganti-ganti apa membaca Quran. Misalnya gini yang ada orang mati baca Quran. Besok haji besok atau hari itu begitu. Tiba gilirannya apa ya? Alasannya angok pendek, suara galuh di Selemo itu antara sebenarnya pandi yang ngaji. Ndak angok pendek suara dah sampai itu. Kalau kita menutupi ketidakpandaian kita dan tidak mau belajar lagi, ayo pandilah sampai mati. Lebih-lebih belajar Al-Quran pak. Rasulnya kok yang bawa pasari belajar bahasa Inggris. Bahasa Quran itu pak kalau bari dia teh nyoba baca. Kok ta dia teh ta. Bahasa Inggris pak tulisannya one, bacanya one. Pemicu apa? Al-Quran tidak. Semua orang kalau mau mempelajari ini bisa. Jadi di tahun 44 Hijriah ini di bidang apapun agama kita ini kita semakin maju enggak. Jangan diandalkan saya Ustaz kalau ika ditanya jangan sampai betua. Bertanya lah ke Ustaz nak tentu dah. Kok dapat pak tinggi lo ilmuwan dari Ustaz tu. Bukan sombong. Belajar terus bisa. Contoh, masih banyak orang lagai-gai serupa begini pak. Tak tentu dinyo orang nang boleh menikahkan, orang nang boleh menikahi. Padahal telah diturunan ayatnya. Bertanya aja, baru tanya pertama saja. Tak mau membaca ayat itu. Di mana tu? Di surah An-Nisa. Ada 7 balik macam orang yang tak boleh dinikahi. Kalau nak kita baca-baca ayat itu tak dipelajari. Oh, ambo nak dari sekolah agama Ustaz, Al-Quran itu bahasa Arab. Sekarang sudah dialih bahasakan. Malah ada yang perkataan. Kini tafsir Al-Quran itu ada perkataan. Lakumnya bagi kamu fi pada nyo cara-cara ya. Sebenarnya orang pemalih saja. Kita tidak di pesantren, kita tidak di sanawiyah, ya kan? Bisa belajar untuk mempermudah membaca tafsir Quran, nyo tafsirkan, nyo maknakan perkata sekarang. Jadi kalau lah raja tu anak tak muah tu kebal. Jadi maksud hijrah itu bergerak di dalam agama, semakin bertambah ilmu,
semakin bertambah ketaatan, semakin baik akhlak. Kami hidup kami merasa Pak Ustaz banyak kami pikir anaklah sekolah, anaklah kuliah, cuculah mengaji, tak telaki di kami ni. Kerana kami balik ke bawah pada ti Ustaz kudu lah bangka lu kopi baban adonyo ka dia oleh tak teraki meraja. Memang yo tu Pak, itu mengkocapek awak disuruh nikah supaya awak takut jangan anak alapeh. Orang ini kan banyak talek-talek nikah umum sampai penuh. Lalu tamai dia mati, tamai anak dia mati. Ini memang itu. Awal pensiun serupa boleh tahun, 5 tahun pensiun. Atau juga anak SD lah, kan dia payah tu. Secara lahiriah teorinya. Kalau ada anak orang sebagai amboka, ya kan? Tapi bininya gak muda, bisa anak. Cuma anak pun sampai sekolah ya, kalau mati. Tapi kalau sama gaeknya 70 je, 60 je beranak yo, tu buah saleh. Buah saleh tu kena lesui dengan tua, kena ada mana, benda idiot. Ini juga. Tu aja dia. Merasa Pak itu tidak jadi alasan. Bangsa ini tidak jadi alasan untuk memperbaiki agama kita. Sibuk juga tidak menjadi alasan. Kira-kira mana sibuk malaikat jawab. Ada malaikat disuruh oleh Allah membagi rezeki. Apakah kepandaian malaikat dan itu lagi aja. Sibuk malaikat, tapi dia tidak lupa zikir kepada Allah. Itu malaikat. Awak tak sesibuk malaikat tu. Macam ibu-ibu tu sudah letak nak sore itu, ya kan? Sudah memasak, ya kan? Dari sokok di waktu doang sambal. Awak nak mandi sudah salat asar, duduk saja menjaga TV, ya kan, membaca buku. Habis suami pulang, ya kan, hujan-hujannya balik ke raja, dibujuk saja pantun. Sinai anak ram tiku Pariaman menangi hadiah saja tadi tagak di pintu mencari budak hujan-hujan. Itu diambil dua sekali. Disuruh hanya malah badan tu diboyak kopi dan serupa di rumah makan tadi. Josaka muanau dia garam seketek ya Allah. San nak kena tinggal awak. Ikut suami pulang awak baru jari yang gigi balado. Mabih badan dah muah bandak kau ini jelek. Lari buat ya. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, jadi tidak ada alasan banyak cobaan, banyak musibah, sibuk mengurus dunia, tidak ada alasan untuk tidak memperbaharui iman, meningkatkan takwa, merubah diri kepada yang lebih baik dari masa-masa yang lalu. Kalau kita bisa begitu, maka hijrah kita dari tahun ke tahun itu namanya hijrah orang yang menang. Tapi bertambah jelek iman kita dari itu, berarti kita kalah dalam hijrah. Tidak sama kita dengan Rasulullah. Rasulullah setelah hijrah ke Madinah, ibu-ibu dan bapak-bapak sudah sembahyang Jumat, berabui orang membawa makan. Ya kan? Kemudian beliau persatukanlah di Madinah itu orang dan menunggu namanya orang Ansar. Orang yang datang dan hijrah dari Makkah namanya Muhajirin.
Nan nyobao kesinan tak ada rato karena awak sedang dikajak kapie. Ada nyobao iman. Karena imannya itu mantap, walaupun dia ada punya harta, tiba di Madinah, tapi tiba warato kayaknya. Pak, orang Madinah nalah bayi mantu kayo-kayo kira. Kawan-kawan kami yang datang dari Mekah, yang hijrah ke sini, walaupun tidak membawa harta, kebun korma kami 15 hektar, 7,5 hektar untuk kami dan 7,5 hektar untuk saudara kami yang datang dari Mekah. Walaupun iman senang bawa ke sana, tapi tiba senang juga tidak Allah warato. Nyogara seorang kayo senang membagi rato ke bagi dua. Binatang ternak kami, onta dan kambing puluhan ribu ekor. Separuhnya untuk saudara kami yang datang dari Makkah, separuhnya untuk kami. Bini kami, bini tak. Baru kau membagi bini. Jadi orang yang hijrah ke Madinah itu tidak cemas. Karena apa? Sudah diganti hartanya oleh Allah. Jadi kalau kita beriman bapak-bapak, kemudian meningkat keimanan kita itu, segala problem yang datang kepada kita akan diangkatkan oleh Allah kembali. Dan kalau tidak diangkat, di belakangnya pasti ada hikmah. Bu, membawa kepai mengaji kamai kepai manurun curang. Tapi dibawa ke pulang menaki. Jadi di balik pendakian pasti ada penurunan, di balik musibah ada nikmat, di balik kaji ada tetal. Itulah kajian kita dalam rangka mempersiapkan diri menunggu tahun baru yang hampir datang. Saya doakan Bapak Ibu yang datang malam kini diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan tahun baru, iman baru, takwa baru, semangat baru. Jangan menambah bini lah. Yang pelihara adalah anak nado. Banyak lah bini banyak boleh. Dua sebini pak, tidak cukup pitih membelanjai banyak. Dia dapat pantunnya dapat lain. Kau lain ya, bila indah, dah dapat lah. Ada tunjukan. Kapi pai indah bagulo, dibuat orang batu sangka. Ibu pai dini bego, akhirnya lalu disuruh tinggal. Kau disuruh kau ni lah, paling banyaknya jemaah nak kamu mau naik. Kau suruh tinggal. Kalau ada yang salah bu, dari penyampaian ambo kapak kaibu selaku manusia, ambo mohon dimaafkan. Lede jemaah mudah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini wali negari, ini jorong Bapak ketuakan pemuka adat dan agama. Semoga kita selalu lebih taat kepada Allah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.